Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai suatu topik yang saya beri judul Mengapa Harus Pohon Anggur. Yesus ketika melakukan pelayanannya di dunia ini seringkali memberikan perumpamaan tentang pohon anggur. Banyak sekali ayat di mana Yesus mempergunakan pohon anggur sebagai dasar dari perumpamaannya. Misalnya tentang pokok anggur yang benar yang dapat kita baca di Yohanes 15 ayat 1-7. Namun pagi ini kita tidak akan membahas mengenai hal tersebut karena saya yakin semua jemaat Tuhan yang terkasih juga sudah mengerti apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Namun kita akan melihat dari sisi lainnya, yaitu apa yang hendak Yesus sampaikan dalam perumpamaan itu. Mengapa Yesus tidak mempergunakan pohon ara, pohon zaitun, pohon sanobar, atau pohon-pohon lainnya? Tentu ada maksud yang sangat khusus sehingga Yesus mempergunakan pohon anggur dalam perumpamaan tersebut. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka bangsa Israel itu merupakan pohon anggur Tuhan. Hal ini dapat kita baca di Hosea 10 ayat 1. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Jadi sebenarnya perumpamaan yang Yesus katakan itu ditujukan langsung kepada bangsa Israel dan tentu juga nubuat Tuhan Allah terhadap bangsa Israel karena kitab Hosea terdapat di dalam perjanjian lama. Ada minimal 3 hal yang ingin Tuhan Yesus sampaikan atau yang ingin firman Tuhan sampaikan berkaitan dengan pohon anggur ini. Yang pertama yaitu bangsa Israel adalah milik Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa miliknya karena memang Tuhanlah yang menciptakan bangsa ini secara khusus. Dimulai dari Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim sampai Yakub yang berubah namanya menjadi Israel dengan ke-12 sukunya. Jadi Allah lah yang memang merencanakan semuanya itu. Dan Tuhan Allah mengharapkan bangsa Israel supaya berbuah banyak. Artinya di dalam kehidupan bangsa Israel ini harus mendatangkan manfaat bagi bangsa lain. Sama seperti buah anggur yang akan dimakan orang. Yang kedua yaitu bangsa Israel akan menyimpang dari Tuhan. Namun sayangnya ayat tadi mengatakan semakin banyak buah yang dihasilkan, maka semakin banyak orang Israel akan menyimpang dari Tuhan. Ya, mereka mulai mendirikan mesbah-mesbah untuk penyembahan kepada ilah lain. Dan untuk itulah maka Yesus mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka terus hidup bersama dengan Yesus. Jika mereka meninggalkan atau tidak mau hidup bersama Yesus, maka mereka tidak akan berbuah, bahkan akan dijadikan kayu bakar. Yang ketiga yaitu bangsa Israel akan berkembang biak ke seluruh dunia. Yesaya 27 ayat 6. Pada hari-hari akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Jadi bangsa Israel itu diumpamakan pohon anggur yang akan merambat ke seluruh dunia dan akan berbuah. Israel tidak diumpamakan pohon ara atau pohon zaitun yang mempunyai batang yang keras dan daun yang rimbun, yang akan menjadi tempat perlindungan orang ataupun tempat burung-burung bersarang. Pohon yang akan menarik perhatian orang banyak dengan cara melihat secara sepintas. Tetapi bangsa Israel digambarkan sebagai pohon anggur, pohon yang merambat. Namun pasti perlahan-lahan akan memenuhi semua tempat. Buahnya akan sangat menarik perhatian. Itulah sekilas pemandangan bangsa Israel saat ini. Dan kalau
kita lihat pada saat-saat ini, bangsa Israel berada di banyak negara dan mereka juga memegang beberapa hal yang sangat penting. Itulah buah daripada bangsa Israel. Mereka berjasa dalam bidang kesehatan, dalam bidang teknologi, dalam bidang keuangan atau ekonomi, dan seterusnya. Jadi baik Bapa yang di sorga maupun Tuhan Yesus tidak sembarangan memberikan perumpamaan tentang pohon anggur ini. Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Dan tentu Tuhan Yesus mempunyai alasan jika mengatakan hal ini. Kita lihat di Mazmur 80 ayat 8. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Jadi Yesus tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi pokok anggur, tetapi Bapa yang di sorga yang mengatakannya. Apalagi menyebut diri dengan pokok anggur yang benar. Artinya Yesuslah yang merupakan tiang penjangga atau sumber kehidupan dari bangsa Israel. Dan Yesus juga merupakan sumber kebenaran yang harus diikuti dan dituruti oleh bangsa Israel. Sedangkan Bapakulah pengusahanya, ini berarti Bapa yang ada di sorga yang berkuasa. Yesus memperlihatkan hubungan yang intim dan ketatannya sebagai seorang anak. Jadi dalam setiap perumpamaan yang Yesus berikan, semua itu mempunyai makna yang khusus. Nah, bagaimana dengan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel ini? Seringkali kita dikatakan tunaslan yang dicangkokkan pada pohon anggur. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi ayat tadi tidak berbicara mengenai pohon anggur, tetapi mengenai pohon zaitun. Memang kedua pohon tersebut sering dapat kita baca di Alkitab, tetapi kedua pohon tersebut mempunyai konotasi yang berbeda. Pohon anggur berbicara khusus mengenai bangsa Israel, sedangkan pohon zaitun itu berbicara mengenai kehidupan daripada bangsa Israel. Kita tidak termasuk dalam pohon anggur. Pohon anggur khusus diperuntukkan kepada bangsa Israel. Bagian kita adalah pohon zaitun, karena pohon anggur memang tidak pernah dicangkokkan dengan pohon apapun juga. Lalu bagaimana kita dapat mengambil bagian dari pengajaran Yesus, yaitu melalui iman. Dapat kita lihat di Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi bagi kita yang tidak mempunyai hubungan darah langsung keturunan orang Israel, maka jalan satu-satunya adalah kita harus beriman kepada Yesus, agar kita juga dapat memperoleh bagian kerajaan sorga. Mari kita renungan pagi ini, apakah kita benar-benar sudah beriman kepada Yesus Kristus? Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.